Ya, kalian tahu apa cerita fabel itu? Cerita fabel adalah cerita yang berhubungan dengan cerita binatang. Ya, kalian kemarin, Senin kemarin, kalian sudah menulis atau membuat cerita dari berbagai sumber selain di buku LKS tentang cerita fabel. Sudah ditulis anak-anak cerita yang kemarin? Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah. Pinter. Cerita fabel adalah cerita atau dongeng yang menggambarkan watak dan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang. Kemudian, cerita fabel mempunyai karakteristik sebagai berikut. 1. Menggunakan tokoh hewan dalam penceritaannya. Kemudian, menggunakan gaya penceritaan yang pendek. Kemudian, menggunakan pilihan kata yang mudah dimengerti dan mudah dipahami. Jadi, cerita fabel itu penulisannya tidak perlu panjang-panjang, bahasanya juga mudah dipahami. Dan cerita fabel itu ada 4 bagian, yaitu perkenalan tokoh-tokoh pelaku dalam cerita fabel, kemudian muncul konflik atau masalah yang dialami oleh tokoh cerita fabel. Kemudian ada masalah klimak. Masalah klimak itu masalah yang sangat besar yang dialami oleh tokoh cerita fabel tersebut. Kemudian ada penyelesaiannya. Ya. Itu masuk di karakteristik cerita fabel. Ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, setelah kalian membaca dan membuat cerita fabel, kalian akan menceritakan kembali cerita fabel yang kalian tulis di hari Senin kemarin. Ya, diceritakan secara lesan. Mengerti anak-anak? Ya. Nanti saya, jadi 10 nomor itu nanti semua harus mengikuti ya. Jadi saya tunjuk nomor 1 sampai 10 itu tidak berurutan. Kalian siapkan cerita fabel kalian masing-masing yang kalian tulis di buku tugas bahasa Indonesia kemarin. Sudah disiapkan anak-anak? Sudah ya? Sudah. Pinter. Ya. Nah, nanti ada pertanyaan di cerita fabel yang kalian ceritakan itu tadi tentang siapa tokoh pelaku dalam cerita itu, kemudian apa temanya, kemudian latar, watak, dan amanat. Ya. Mengingat waktunya terbatas, jadi tidak saya tanyakan semuanya. Ya. Jadi kalian menjawab apa yang saya tanyakan. Sudah dimengerti anak-anak? Ya. Halo. Ya, kita mulai. 7A. Nomor absen 1 sampai 10 masing-masing kelas tadi, nanti yang saya tunjuk saya acak ya. Jadi kalian harus siap-siap, tidak saya urut nomor 1, 2, 3, tidak.
Sudah siap? Sekarang nomor awal, nomor 1 dulu. Kelas 7A. Atas nama Ahmad Fikril Jazuli Bustomi. Sudah disiapkan cerita fabelnya? Halo? Ada Ahmad Fikril? Hadir ya? Ahmad Fikril. Ahmad Fikril mana? Ahmad Fikril? Halo? Hai. Hadir ya? Nomor absen 1 hadir? Ahmad Fikril. Ya. Ahmad Fikril. Silakan menceritakan hasil cerita fabel yang kalian tulis di buku tugas kemarin. Judulnya apa cerita fabelnya? Fikril, mana Fikril? Enggak hadir dah ini. Gak bisa baca Inggris. Fikril ada? Tidak ada. Dah, berikutnya yang nomor 2 saja. Ainul Yakin, Ainul Yakin. Ainul Yakin. Ainul Yakin tidak hadir? Gak hadir. Coba dimunculkan nih. Pak, yang cerita dimunculkan nggak bisa? Iya. Oh, aku ora iso. Bisa. Ki, Ainul Yakin. Ainul Yakin ada. Ainul Yakin mana? Oh, gak ada. Ini kira Arifin Ahmad ada. Oh, no, ya. Siapa? Irgi tampil ya, Irgi. Kami nunggu ini, Pak. Kameranya silakan dihidupkan, Le. Irgi kameranya dihidupkan lah. Mas Irgi, sudah siap menceritakan cerita fabelnya ya? Ayo silakan. Kurang keras sih. Enggak arek sih enggak kerungu. Mic-nya dihidupkan, Irgi. Mic-nya di Suaranya nggak masuk. Suara gak masuk, Le, dikeraskan. Oh, gak bisa. Ya apa, Le, kayak Gak masuk suaranya. Irgi, mic-nya dihidupkan, coba. Sudah masuk. Loh, kok mati meneng? Mati lagi, Le. Mati mana, Pak?
Eh? Pakai HP Le, pakai HP Le. Pakai HP. Suaranya nggak keluar. Suara nggak keluar pakai HP. Bisa pakai HP. Nggak muncul suaranya. Ya apa Pak lewat Pak? Iya. Nggak dengar. Nanti aja ya, dilewati dulu ya. Lu nggak kena ini. Apa ini gitu? Nggak nyala. Terus nanti aja. Ya Bu, nanti aja Bu. Saya coba sekarang bisa sekarang. Sekarang nyoba 7B. 7B Ahmad Bayaki. Ahmad Bayaki. Ahmad Bayaki. Masuk tak Pak? Pak nunggu ini Pak. Ahmad Bayaki. Gak hadir ya. Amelia Putri. Amelia Putri. Amelia Putri juga tidak ada. Nur Jajila. Tujuh B yang hadir siapa ini? Di absen Kak Ono ini. Balkis tidak ada Balkis. Rizka 7A. Rizka Nurmalidia. Lundi. Lo enggak di kene lo. Lo iki gak masuk sak channel iki. Saya Rizka. Rizka, ayo Rizka, coba mic-nya dites, bisa apa enggak? Pak ngomong Rizka. Kalau bisa ya. Videonya dihidupkan dulu. Videonya dihidupkan videonya. Nah, saya silakan bercerita. Wajahnya dilihatkan wajahnya. Wajah dilihatkan wajahnya. Yang jelas suara. Yang jelas. Oke. Silakan. Silakan cerita fabelnya diceritakan secara lesan. Ya, ayo mulai. Judul ceritanya Serigala dan Kambing. Di hutan tinggallah dua sahabat, yaitu serigala dan kambing. Dahulu kala serigala disukai penduduk hutan karena tanduknya, sedangkan kambing dahulu memiliki ekor panjang. Karena iri dengan serigala, kambing akhirnya membuat siasat menipu serigala dengan meminjam tanduknya. Namun setelah dipinjam, kambing tidak mau mengembalikan tanduk si serigala. Serigala yang marah mengejar kambing dan menggigit ekor hias putus. Akhirnya serigala tidak memiliki tanduk dan kambing berekor pendek sampai sekarang. Sudah, Bu. Oh, sudah. Tokoh pelakunya siapa tadi, Rizka? Serigala dan kambing. Serigala dan kambing. Oke. Terus judulnya apa tadi? Serigala dan kambing, Bu. Serigala dan kambing. Tokoh pelakunya serigala dan kambing. Latar ceritanya ada di mana? Hutan. Oh, ada di hutan. Oke. Yang penokohan watak dari
dari kambing baik hati bagaimana? Halo Mbak Rizka. Nggih. Mbak Rizka, tokoh pelaku kambing karakternya baik hati apa antagonis? Antagonis. Antagonis itu apa artinya? Niku jahat. Oh, antagonis itu berwatak kurang baik ya. Terima Nggih. kasih untuk Mbak Rizka. Mbak Nggih. Rizka sudah menceritakan hasil cerita fabelnya. Nggih, Terima Bu. kasih. Videonya silakan dimatikan, Nak, biar nggak habis kuotanya. Nggih. Berikutnya 7B sekarang. 7B. 7B ada yang hadir? Halo. Halo 7B. Halo, halo. Halo, 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 halo. Halo, halo, halo. Ya. Atas nama siapa? Atas nama siapa ini? 7B. Fatul Ulum. Nomor absen 8 ya? Fatul Ulum 8 ya? Kok ini video? Nggih, Bu. Silakan videonya dimunculkan, Nak. Videonya dimunculkan. Isin. Muncul ya. Ayo dimunculkan videonya, dinyalakan. Waduh. Burung kamera, Bu. Ayo Fatul Ulum. Apa? Fatul Ulum. Matanya ya. Silakan dibuka videonya. Dulu. Wajahnya. Halo Fatul Ulum, sudah? Nggih. Serigala dan drum. Mana? Videonya belum dibuka videonya. Sudah, Bu. Sudah kok belum muncul di sini. Ya sudah, silakan diceritakan. Diceritakan kembali hasil dari cerita fabel yang ditulis Senin kemarin. Serigala dan drum. Judulnya apa? Serigala dan Oh, drum. serigala gandrung. Ya, silakan diceritakan. Suatu ketika ada seekor serigala yang sangat lapar. Terus? Dia mencari makanan di dalam hutan. Terdengar suara Ayo lanjut. serigala menjadi takut dan berpikir untuk lari. Namun, Terus? ia memberanikan diri untuk melihat asal sumber suara. Dengan hati-hati, serigala melangkah. Sampailah serigala pada sebuah drum yang terletak di antara semak belukar dan ranting pohon kecil. Serigala bergumam, ternyata hanya sebuah drum dan ranting bergumam. Dan ranting yang bergoyang membuat suara aneh itu. Hampir saja jantungku copot dibuatnya sambil serigala mencari makan di hutan. Pun. Sudah? Nggih, sudah. Nah, pinter. Kalau sudah, saya sekarang beratnya bertanya. Siapa tokoh pelaku dari cerita fabel yang kalian ceritakan tadi? Serigala. Serigala dengan siapa? Serigala saja. Oh, serigala saja. Kemudian, latarnya di mana latarnya itu? Hutan. Di
di hutan. Amanat apa yang disampaikan? Hadapi kesulitan, jangan lari atau menghindar. Jadi kalau ada masalah itu harus dihadapi dengan penuh tanggung jawab, ya. Terima kasih untuk Fathul Ulum sudah menceritakan hasil dari cerita fabelnya. Sudah, silakan berikutnya. 7B siapa yang hadir di sini? Nomor 1 sampai 10. Siapa? Halo, siapa? Silakan masuk. Siapa? B, siapa yang hadir di sini? Silakan masuk. Ibnu Hamdani ada? Irji ada, Irji? Oh, saya nggak anu mau ya. Ibnu Hamdani ada, Ibnu Hamdani. Pak yang masuk-masuk kok gak kelihatan ya? Sudah Fathul Ulum. Sonaji, hadir. Halo. Halo, Sonaji. Hadir, Bu. Silakan Sonaji menceritakan kembali. Sonaji, silakan menceritakan kembali. Sinten Pak, wajahnya gak jelas. Nah, ayo Sonaji, silakan diceritakan kembali. Ular dan semut. Semut dan ular saling bersahabat. Mereka saling bantu satu sama lain. Suatu ketika semut terjatuh, batang kakinya terkirir hingga sulit mencapai makan. Mengetahui hal itu, ular mencarikan makanan untuk semut. Keesokan harinya ular berkunjung. Hai Mumu, bagaimana kakimu? Tanya Lala, kakimu masih sakit dan sulit bergerak. Jawabmu, kalau begitu biar aku cari makanan untuk. Kata Lala, terima kasih Lala atas bantuanmu. Saud Mumu, sama-sama Mumu. Kata Lala. Lala lalu pergi. Pura-pura sakit itu menyenangkan, tak usah mencapai makanan sendiri. Perut pun kenyang, kata Mumu sambil tersenyum. Hingga malam Lala belum datang, Mumu sangat kesabaran. Malam Lala datang dengan penuh disujud tubuhnya. Maaf Mumu, karena musim kemarau aku sulit mencari makan di sini. Aku ke hutan seberang, namun di sana banyak hewan, mereka berkelompok. Aku seorang hanya mendapat sedikit makanan untukmu. Ucap Lala. Mumu berasa bersalah telah berbohong, dan sejak itu Mumu tahu pernah bohong lagi. Sudah Bu? Sudah. Bapak, sekarang saya tanya, judul cerita tadi apa judulnya? Cerita fabelnya tadi. Ular dan semut.
ular dan semut. Tokoh pelakunya juga ular dan semut. Tokoh pelakunya siapa? Ulat dan semut. Akhirnya sama kan? Judul dan tokoh pelaku akhirnya sama. Coba buatkan judul dari cerita fabel itu diambil dari topik. Topik itu dari inti dari cerita itu tentang apa, ya. Jadi judul bisa diambil dari itu. Latar ada di mana latarnya? Latar itu, oh ada di hutan. Ada di hutan ya. Terima kasih untuk Mas siapa tadi? Son Haji. Son Haji. Ya. Oke. Silakan videonya dimatikan, di off-kan. Untuk berikutnya 7B siapa yang hadir? Absen 1 sampai 10 siapa yang hadir? Faris ada Faris? Halo Faris? Faris 7B enggak ada. Muhammad Maulana hadir? Muhammad Maulana? Maulidatul Hikmah hadir? Hadir. Nah, 7A nomor absen 7 atas nama Maulidatul Hikmah. Hadir, Bu. Pinter. Silakan dinyalakan videonya, Nak. Coba jadi Bu. Maulidatul. Nggih. Mana Maulidatul? Maulidatul mana? Ini, Bu. Terjadi. Hadir ini. Oh, kok di sini Maulidatul? Hadir, Bu. Maulidatul Hikmah, Bu. Ya, silakan dimulai. Silakan diceritakan kembali teks fabelnya. Cerita fabel semut dan belalang. Di suatu tempat, tempatnya di tengah hutan, hidup seekor semut yang rajin. Ia selalu mencari makanan dan menyimpan di lubangnya. Ia sangat semangat sekalipun harus diguyur hujan dan disengat teriknya matahari. Suatu hari saat ia tengah membawa makanan untuk disimpan pada lubang, ia bertemu dengan seekor belalang yang bermalas-malasan sambil berjemur. Belalang itu bertanya, "Hai semut, apa yang sedang kau lakukan?" "Aku tengah bersusah payah mengumpulkan makanan di lubang," jawab semut. Mendengar itu belalang pun menimpal. "Buat apa susah payah mengumpulkan makanan? Di hutan ini kan banyak makanan yang bisa disantap." Semut pun menjawab, "Iyalah. Namun aku menyimpan makanan sebagai persiapan musim dingin nanti." Belalang pun kembali menertawai semut. "Musim dingin masih lama. Untuk apa susah payahnya sekarang? Lebih baik senang-senang dulu." Sudah, Bu. Oh, sudah. Sekarang saya beri pertanyaan. Ya. Pertanyaan tentang penokohan dari tokoh pelaku cerita fabel tadi. Penokohan itu karakter. Ya. Karakter dari tokoh pelaku siapa tadi, Mbak? Semut dan belalang. Semut dan belalang. Bagaimana karakter dari tokoh pelaku semut? Semut karakternya baik dan rajin. Rajin dan suka menolong ya. Nggih. Nah, kemudian tokoh pelaku berikutnya siapa tadi? Belalang. Nggih. Nah, belalang. Bagaimana karakter belalang? Bermalas-malasan. Oh, bermalas-malasan.
Jadi amanatnya apa cerita fabelnya itu? Ya. Jangan suka bermalas-malasan. Jangan suka bermalas-malasan, nanti akan merugikan dirinya sendiri. Kan diri sendiri. Nah, terima kasih untuk Maulidatul Hikmah. Siapa namanya? Nur Jazila, dah? Bukan. Oh lah, itu kok Nur Jazila. Kalau Maulidatul buat Hikmah ya. Nah, silakan dimatikan, di off kan videonya itu. Terima kasih. Untuk 7B. 7B siapa yang hadir di sini? Nomor 1 sampai 10. Evi hadir, Evi. Evi. Yang hadir siapa yang hadir? 7B. Divla ada, Divla. Halo. Ya, Bu. Oh, Divla. Halo. Ya. Silakan dimunculkan videonya. Buka videonya. Halo. Divla. Ya, Bu. Kok gak muncul, Pak? Divla. Coba. Saya ngomong. Ini atas nama siapa ini? Yo, iku mang. Ya, Bu. Oh, Yahya. Nomor rasen berapa Yahya ini? 11. Video ditampilkan. Oh. Ya sudah dimulai. Ikan cupang dan ikan gabus. Di sebuah sungai hidup ikan gabus berwarna gelap. Ia iri dengan ikan cupang yang memiliki warna-warni warna di tubuhnya. Ikan gabus berkata, indahnya warna kulitmu. Ikan cupang, pasti kau sangat senang memilikinya. Ikan gabus menyapa ikan cupang di depannya. Tentu saja aku senang. Dengan warna hijau aku bisa bersembunyi dari mangsa di daunan. Dan dengan warna biru dan merah aku dapat bersembunyi di bunga di tepian sungai ini. Laut ikan cupang, tak sepertimu hanya main di batuan saja. Tambah ikan cupang dengan sombongnya. Tak lama kemudian ikan cupang tertangkap oleh jaring ikan gabus terkejut. Dengan cepat ikan cupang tertangkap di depannya. Ikan gabus bersyukur karena warna gelapnya melindungi dari pemburu ikan. Udah, Bu. Oh, sudah. Apa judulnya tadi? Ikan cupang dan ikan gabus. Sekarang penokohannya. Penokohan itu karakter dari tokoh pelaku. Tokoh pelaku dalam cerita fabel yang kami ceritakan tadi, mana yang karakternya baik? Ikan cupang. Ikan cupang. Ada. Ikan cupang itu memiliki karakter yang baik. Baik itu berarti protagonis. Ya. Yang antagonis siapa? Ikan cupang, Bu. Ikan cupang. Antagonis. Ikan cupang. Ikan cupang itu tadi karakternya baik hati apa jahat? Jahat, Bu. Oh, berarti ikan cupangnya itu berkarakter antagonis atau jahat ya? Yang baik hati siapa? Apa, Bu? Tokoh pelakunya tadi ada berapa sih? 2. Ada 2. Siapa saja? Ikan cupang dan ikan gabus. Oh, ikan cupang dan ikan gabus. Ikan cupang itu mempunyai karakter
Jahat Sombong. apa bagus? Oh, sombong. Sombong. Berarti sombong itu ikut di antagonis. Nggih. Kalau yang baik hati siapa? Ikan gabus. Oh, ikan gabus. Ya. Tapi Jadi, cuma ada irinya doang, Bu. amanatnya bagaimana itu? Amanat. Nah, Pesan. setiap makhluk memiliki kelebihan masing-masing, bersyukur dengan apa yang kita miliki. Jadi sesama makhluk hidup itu harus saling tolong menolong. Long. Ya. Oke. Sudah. Silakan dimatikan anunya, videonya sudah ya. Demikian anak-anak cerita fabel yang disampaikan oleh teman-teman kalian tentang cerita fabel yang ada di cerita fabel kalian tulis kemarin. Ya. Baiklah anak-anak, saya akhiri sampai di sini ya. Jadi cerita fabel tersebut itu adalah jenis cerita fabel yang penceritaannya berhubungan dengan binatang tapi diibaratkan sebagai apa? Tingkah laku seperti manusia. Ya. Sampai di sini anak-anak. Demikian pembelajaran hari ini tentang cerita fabel. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Sudah ditutup. Kue itu saya